Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Mahfud ini. Ini saya mau menceritakan manakibnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu adalah Sohibus Sholawat Nuroniyah atau Sholawat Badawi Kubro atau Sholawat Badawi Sugro, dimana kebetulan alhamdulillah saya sangat gemar sekali membaca sholawat Syekh Ahmad Al-Badawi ini. Bacaan sholawatnya diantaranya Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifadali. Syekh Ahmad Al-Badawi ini hidup pada tahun 596 sampai 675 Hijriah. Beliau termasuk muridnya Al-Ghaus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Jadi beliau itu berguru kepada Syekh Abdul Qadir dan juga berguru kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kalau Syekh Abdul Qadir itu adalah pendiri Thariqah Qadiriyah. Kalau Syekh Ahmad Ar-Rifai itu adalah pendiri Thariqah Rifaiyah. Beliau menekuni mazhab Syafi'i. Dikabarkan dalam manakibnya beliau itu pernah bertempat di loteng negara Tanta itu sampai 12 tahun lamanya. Jadi di atas loteng beliau bertempat selama 12 tahun. Siang malam selalu melihat ke atas dan tidak pernah tidur. Itu beliau. Sehingga bola matanya berubah menjadi merah bagaikan api membara. Ada riwayat yang mengatakan juga Syekh Ahmad Al-Badawi itu wajahnya selalu ditutupi dengan niqab atau dengan hijab. Murid-muridnya tidak ada yang tahu wajah beliau itu seperti apa. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang murid yang sudah lulus belajar ilmu kepada beliau, memiliki satu permintaan, ingin melihat wajah beliau. Kata beliau, kamu tidak boleh melihat wajah saya. Jadi santri tersebut, santrinya Syekh Ahmad Al-Badawi ini meminta dengan memohon karena ingin mengerti wajah gurunya. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Badawi ini dengan akhirnya mengizinkan si murid itu untuk melihat wajah beliau. Nah, kenapa tiba-tiba murid itu setelah melihat wajah beliau tiba-tiba langsung mati? Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Saking terangnya beliau itu. Jadi membaca sholawat Nuroniyah itu tidak boleh nanti secara adab-adabannya itu kita harus menghadap ke kiblat. Tidak boleh nanti membelakangi kiblat. Harus tidak boleh diselonjorkan tangannya, tidak boleh diselonjorkan tangannya. Apa diselonjorkan kakinya, bukan tangannya. Dan juga harus punya wudhu. Jadi itu sholawat Badawi Kubro itu sangat angker dan ngeri. Barang siapa yang mengamalkan sholawat tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipermudah segala urusannya. Karena dua sholawat ini banyak sekali keampuhannya. Hal itu diterangkan dalam kitab Abdul Sholawat karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu ada keterangannya di situ. Kenapa sangat ampuh? Karena pengarangnya juga Syekh Ahmad Al-Badawi ini dikenal ampuh dan mustajab doanya. Beliau ketika maulidnya, ketika haulnya selalu diperingati dengan besar-besaran. Namun
Di antaranya ada pula orang-orang yang tidak setuju dengan ini dan ingin menggagalkannya. Jadi ada di antara cerita tentang orang-orang yang ingkar dan tidak setuju, itu di antaranya adalah terdapat di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia. Diterangkan begini, Syekh Ibnu Laban itu mencela, berkata-kata jelek, mengolok-ngolok Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu tiba-tiba setelah dia itu mencela dan mengolok-ngolok, hafalan Al-Qur'annya hilang, ilmu dan imannya juga hilang. Kemudian dia selalu beristighosah dengan para aulia, akan tetapi tidak berhasil. Dia mencoba mencari pertolongan untuk mengembalikan hafalan Al-Qur'an, yang mengembalikan ilmunya, tidak berhasil. Dengan arti tak ada satu orang pun dari mereka yang berani mencampuri urusan yang berkaitan dengan Syekh Ahmad Al-Badawi. Wali-wali yang lain tidak berani. Akhirnya lalu dia ditunjukkan supaya menghadap Syekh Yaqut Al-Arsy. Jadi siapa tadi? Syekh Ibnu Laban ini disuruh untuk menghadap kepada Syekh Yaqut Al-Arsy. Selanjutnya Syekh Yaqut Al-Arsy ini berangkat ke kuburan Syekh Ahmad Al-Badawi, lalu berkata, "Wahai Syekh Ahmad Al-Badawi, hendaklah Tuhan memberi ampun kepada orang ini." Nah, Syekh Yaqut Al-Arsy itu menunjuk kepada Syekh Ibnu Laban. Kemudian Syekh Ahmad Al-Badawi menjawab dari dalam kubur, "Apakah kamu hendak mengembalikan pertandanya orang miskin itu? Ya sudahlah kalau begitu. Syaratnya dia mau bertaubat." Jadi Syekh Ahmad Al-Badawi itu akhirnya mengembalikan lagi apa yang diinginkan Syekh Ibnu Laban, tapi dengan syarat dia mau bertobat, mau meminta maaf. Lalu Syekh Ibnu Laban bertaubat. Kemudian kembali lagi hafalan Quran dan ilmunya seperti semula. Peristiwa ini juga menjadikan sebab Ibnu Laban meyakini atas kewalian Syekh Yaqut Al-Arsy. Syekh Yaqut Al-Arsy juga seorang wali, hingga akhirnya dia diambil menjadi menantu oleh Syekh Yaqut Al-Arsy. Berkata Syekh Asy'arani, banyak cerita dan kisah tentang bagaimana Syekh Ahmad Al-Badawi mengambil dan mendatangkan orang-orang tahanan dari Perancis, menolong orang-orang yang dirampok, menghalang-halangi para perampok, dan menolong orang-orang yang minta pertolongan, dan lain-lain. Semua ini kalau ditulis di dalam satu buku tidak akan muat, karena selalu banyak sekali karomah-karomah beliau. Ada pula Syekh Muhammad As-Sanawani berkata tentang Syekh Ahmad Al-Badawi, ada orang yang mengingkari, tidak mau datang pada acara peringatan Maulid atau haul Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu hilanglah iman orang itu dan ia menjadi tidak senang sama sekali dengan agama Islam. Lalu orang itu beristighosah, menghadap dan minta tolong kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Kemudian beliau Syekh Ahmad Al-Badawi menjawab dalam kubur, iya, tapi jangan berbuat seperti itu lagi. Kemudian orang itu mengatakan iya, lalu imannya kembali lagi. Lantas beliau bertanya, apa sebabnya kamu mengingkari kami semua? Ini Syekh Ahmad Al-Badawi itu bertanya kepada orang itu, kenapa kamu mengingkari haulku? Kenapa kamu mengingkari maulidku? Gitu kata Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu orang itu menjawabnya, karena dalam acara itu bercampur antara orang laki-laki dan perempuan. Jadi ketika haul di sana, saking ramainya di negara Tanta, ini Syekh Ahmad Al-Badawi itu dikubur di Tanta, di daerah Irak. Nah, orang itu mengingkari karena di sana bercampur antara yang bukan mahram,
laki-laki dan perempuan. Syekh Ahmad Al-Badawi menjawab apa yang menjadi kejanggalan yang membuat orang tadi ingkar kepada maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Kata Syekh Ahmad Al-Badawi, oh begitu, kamu tidak tahu di tempat tawaf sana banyak sekali jamaah haji. Di sekitar Ka'bah itu bercampur laki-laki dan perempuan. Kok tidak pernah ada yang melarang? Kok maulidku kau larang? Demi luhurnya Tuhanku, orang-orang yang berada pada acara maulidku ini tidak ada yang menjalankan dosa, kecuali pasti mau bertobat dan bagus taubatnya. Itu doanya Syekh Ahmad Al-Badawi.